kita akan buat bagian luarnya menggunakan motif bunga yang disambung-sambung. Di sini kita awali dengan simpul menggunakan benang yang warna off-white ya. Buat 8 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita buat slip stitch di rantai yang pertama sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Lanjut kita buat 4 rantai, lalu kita buat 3 treble crochet. Caranya kita kaitkan benang ke hakpen 2 kali, masuk, ambil benang. Ada 4 serat di sini. Kita masuk di 2 serat dulu. 1 2. Ini yang terakhir tidak kita satukan. Kita buat dulu treble yang kedua dan treble yang ketiga. Tersisa 4 serat di hakpen, baru di sini kita jadikan 1. Lalu kita buat 4 rantai lagi. Sekarang kita arahkan turun ke dalam lubang buat selip. Nah, kita sudah selesai membuat 1 kelopak bunga. Kita ulangi pola ini sebanyak 6 kali ya. 4 rantai, lalu 3 treble, kita jadikan 1, buat lagi 4 rantai, slip stitch di lubang. Seperti ini hasil jadinya bunga dengan 6 kelopak. Terakhir di sini kita bisa kunci dengan 1 rantai, lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya di bagian belakang. Oke, saya sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil bunga kita seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bunga yang kedua. Caranya sama ya. Buat dulu 8 rantai, slip stitch di rantai yang pertama. Lalu kita buat kelopaknya. 4 rantai. Tiga treble dijadikan 1. Lalu 4 rantai lagi. Slip stitch di lubang. Kita buat kelopak yang kedua. Nah, setelah sampai di bagian treble dijadikan 1 ini, kita tarik dulu benangnya. Kita ambil bunga yang pertama. Kita masuk di salah satu kelopak. Ini yang serat 4 rantai, ini yang 4 rantai, dan ini stitch yang bagian tengah, yang bagian treble dijadikan 1. Kita masukkan hakpen di sini, ambil benangnya. Oke. Lalu kita buat 4 rantai. Slip stitch di bagian lubang. Nah, di sini saya sudah membuat 1 kelopak baru lagi. Kita menuju kelopak di bunga yang pertama, kelopak yang di sebelahnya yang tadi sudah kita gabungkan. Masuk di serat tengah ini, ambil benangnya, lalu kita buat 4 rantai. Oke.
sampai di sini bunga yang kedua sudah jadi 3 kelopak dan bagian yang tergabung yang tersambung di sini ada 2 kelopak. Sekarang kita tambahkan 3 kelopak lagi. Oke, sampai di sini bunga yang kedua dengan total 6 kelopak juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bunga yang ketiga dan keempat. Cara kerjanya sama seperti menggabungkan bunga yang kedua ini ke bunga yang pertama ya. Saya sudah selesai menggabungkan 4 bunga, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk bunga yang kelima, di sini saya sudah di pertengahan membuat kelopak yang kedua ya. Setelah 3 treble dijadikan satu, kita akan gabungkan dengan kelopak yang ini. Kita masuk di stitch yang tengah. Buat 4 rantai slip stitch di bagian lubang. Kita buat kelopak yang ketiga. Akan kita gabungkan di sini di pertemuan 2 kelopak ini. Kita ambil benangnya, lalu kita buat 4 rantai. Kita buat kelopak yang keempat. Kita gabungkan dengan kelopak yang ini. Buat 4 rantai slip. Kita tambahkan 2 kelopak lagi di sini ya. Bunga yang kelima selesai dengan total 6 kelopak. Kita bisa kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk bunga yang keenam akan kita letakkan posisinya di sini. Yang kita gabungkan adalah 1, 2, 3, 4 kelopak ya. Selesai menggabungkan 4 kelopak, hasilnya seperti ini. Nah, ini masih ada 5 ya kelopaknya, jadi kita tambahkan 1 lagi. Oke, bunga yang keenam sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat benang yang ketujuh di sini, ke-8, ke-9, dan ke-10. Cara penggabungan dan pembuatan bunganya sama ya. Kita buat tiap bunganya 6 kelopak. Oke, sampai di sini 10 bunga sudah selesai digabungkan. Selanjutnya bunga ke-11, 12, 13, 14, 15, 16 kita buat dengan 5 kelopak saja. Contohnya di sini ya. Kita akan gabungkan mulai dari kelopak sini. Kelopak kedua kita buat kelopak ketiga. Kita gabungkan di bagian ini. Kelopak keempat.
kita gabungkan dengan kelopak ini. Selesai menggabungkan 3 kelopak, dan ini kita sudah punya 4 kelopak. Jadi kita tinggal tambahkan 1 kelopak lagi. Sudah jadi 5 kelopak, kita bisa kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, bunga yang ke-11 sudah selesai digabungkan. Kita akan lanjutkan dulu membuat 5 bunga lagi ya. Oke, saya sudah selesai menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 bunga dengan 5 kelopak. Hasilnya seperti ini. Untuk putaran yang selanjutnya, kita akan buat bunga dengan 6 kelopak ya. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita buat 12 bunga dengan 6 kelopak untuk putaran berikutnya. Pola dan caranya sama seperti ini tadi ya. Saya sudah selesai membuat 12 kelopak bunga. Hasil jadi tasnya seperti ini, jadi melengkung ya, sudah mulai membentuk. Selanjutnya, ini kan bagian tengah ya. Kita akan buat 3 bunga. 1, 2, 3. Kita buat yang 6 kelopak juga. Saya sudah selesai menambahkan 3 bunga. Selanjutnya kita tambahkan 2 bunga. Saya sudah selesai menambahkan 2 bunga. Selanjutnya di bagian atas ini kita buat 1 bunga. Saya sudah selesai menambahkan 1 bunga. Nah, ini jadinya membentuk segitiga ya. Kita buat yang sama di sisi yang satunya. Oke, sudah selesai membuat bagian segitiganya untuk sisi kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan membuat handle-nya. Handle-nya kita buat dari bunga juga, 6 kelopak seperti ini. Kita gabungkan satu hingga mencapai panjang yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 4 bunga dengan 6 kelopak untuk bagian handle-nya. Nah, hasil jadi rajutannya terlihat seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya kita menggunakan benang yang warna tembaga. Kita awali dulu dengan simpul seperti ini. Lalu kita buat 37 rantai. Selesai membuat 37 rantai seperti ini. Selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2. Tapi bukan di serat yang ini. Kita masukkan hakpennya di serat belakang atau serat punggung ya, bagian backbum ini. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Hasilnya bagian atas dan bagian bawah sama-sama membentuk serat rantainya. Selesai membuat SC hingga ujung, kita mendapatkan total 36 SC. Ini adalah baris yang pertama untuk alas persegi panjang kita. Kita akan buat 36 SC ini sebanyak 4 baris. Caranya, kita kerjakan bolak-balik ya. Kita buat 1 rantai, balik, dan buat 1 SC di masing-masing lubang. Jadi kita pastikan setiap barisnya totalnya ada 36 SC. Saya sudah selesai membuat 36 SC sebanyak 4 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. 36 SC untuk sisi panjang dan 4 SC untuk sisi lebarnya. Kita pasang penanda di stitch yang pertama supaya lebih mudah menghitungnya. (36 SC untuk sisi panjang sudah, selanjutnya untuk sisi lebarnya. Kita lanjutkan dulu SC keliling ini hingga selesai.
Saya sudah selesai membuat SC keliling untuk bagian alas. Ini totalnya ada 80 SC. Ukurannya kurang lebih di sini 20,5 kali 3 cm. Lanjut untuk badan dompetnya kita kerjakan dengan tusuk SC keliling ya, tanpa slip stitch. Jadi di sini kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Pasang lagi penandanya. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Sudah bertemu penanda, berarti kita sudah menyelesaikan satu putaran, totalnya 80 SC ya. Kita lanjutkan terus SC keliling ini tanpa slip stitch. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama. Kita kerjakan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai membuat 23 baris SC keliling. Ini tingginya kurang lebih di 11,5 cm. Sekarang kita akan buat slip stitch keliling. Mulai dari stitch yang pertama. Kita buat 80 kali slip stitch ya. Selesai membuat slip stitch keliling, hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi sekarang kita sudah punya rajutan untuk bagian luar dan juga rajutan untuk bagian dalam. Nah, ini rajutan yang bagian dalam akan kita pasangkan di sini. Kita tata seperti ini ya. Nah, kita akan jahit kelopak bunga ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita gunakan bantuan jarum dan benang jahit supaya ini tidak gerak. Sahabat rajut juga bisa menambahkan jahitan di bagian sudut-sudut pertemuan kelopak ini ya. Untuk memudahkan penataan waktu menjahitnya, saya menggunakan bantuan jarum pentul. Sahabat rajut bisa lihat di foto berikut. Saya sudah selesai menjahit bagian-bagian yang diperlukan. Jadi ini sudah menyatu ya antara rajutan bagian luar dan rajutan yang bagian dalam. Hasil jadi tasnya seperti ini saja juga sudah cantik. Tapi sahabat rajut juga bisa menambahkan sesuatu atau aksesoris di bagian yang kosong. Kalau di sini saya akan pasangkan label kecil seperti ini, dan di bagian dalam saya akan pasangkan kancing magnet jahit. Oke, saya sudah selesai jahit. Sekarang kita coba isi ya. Jadi di sini kita coba masukkan ada handphone, lalu dompet kartu, mungkin parfum, dan juga lipstick buat touch up. Masih muat, cukup banyak barang bawaan. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut pesta dengan bunga-bunga. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.